mungkin dengan bikin gerebek bengkel dan lain sebagainya, itu bisa jadi salah satu alternatif mereka sebelum mereka benerin motor di situ. Bener. Oh ini. Karena setiap bengkel itu nggak cuman nggak cuman klasifikasi yang berbeda mas, tongkrongannya juga beda. Iya. Di setiap bengkel itu pasti ada tongkrongan. Nah, menurutku tongkrongan di bengkel itu kayak relate sama bengkelnya. Misal bengkel racing, otomatis yang nongkrong di situ tuh semua racing. Dari kaosnya full warna aja ya. Full warna. Gitu-gitu. Bener. Misalnya ori-orinan, ya mereka akan berkumpul dengan ori-orinan yang cakep-cakep, yang menurutku ya, motor apik banget. Ini aku mau briefing pertanyaan ya. Aku ki serius, nervous bertanya dengan orang yang sering bertanya gitu. Mas Abbas, ya. selama punya Selasa Vespa dan Vespa ini apa yang merubah hidupmu? Yang biasanya kan traversan. Ya. Biasanya custom. Itu culture-nya gimana? Beda nggak sama? Beda. Kalau kalau custom culture ya di percustoman ini semuanya kan dari jati diri. Motor itu adalah dia. Kenapa orang mengcustom motor? Karena dia pengen menunjukkan iki loh aku iki. Chopper lah ini. Gitu. Kalau Vespa kan nggak bisa. Vespa kan agak susah. Aku pengen chopper, masa Vespa di chopper. Nah, terkesan kan gitu. Vespa itu lebih ke monoton ya. Ya bisa dibilang monoton, enggak monoton sih. Sederhana. Iya, sederhana. Tuh, jadi beda mas. Yang berubah adalah, jadi ceritanya, aku kan sering di Selasa Vespa, maksudnya giveaway dan lain sebagainya. Aku pernah datang ke beberapa kota, karena kebetulan ini ada job kayak MC di beberapa kota. Nah, ada salah satu atau dua kota gitu, Mas Abbas Selasa Vespa. Iya, Selasa Vespa. Di acara motor custom. Jadi kadang-kadang, apa mudeng kuwi? Vespa wae. Gitu-gitu mas. Karena rambene cacahe. Wah, gayang-gayang biasa. Ngawur. Apa mudeng kuwi? Custom Vespa wae lah. Ki dina kemis lho iki. Mas giveaway mas. Bener. Gitu. Jadinya kayak gitu. Dan Sultan banget nih ya. Rasanya kan, padahal aku hanya menyalurkan dari ini ke ini, tapi seolah-olah aku yang ngasih gitu loh mas. Kayak berubahnya itu. Ke situ. Kalau dari Mas, itu menurut Mas Abbas perubahan yang positif atau yang aku jadi wah kayak dudu akui kayak gitu. Kalau aku melihat semuanya positif aja sih, karena mereka akhirnya jadi tahu gitu loh mas. Nek misalnya guyonane cacah itu bercanda. Malah menurutku mereka guyonan ngono kuwi mereka tuh malah merasa dekat karo aku. Walaupun mungkin aku nggak kenal ya. Tapi kan akhirnya jadi banyak temen. Jadi iki wong Tegal iki gini iki, orang Purwokerto ini kayak gini, orang Cilacap kayak gini. Jadi berarti yang ikut Selasa Vespa yang repost yang kirim foto dan segala macam itu bukan dari Solo doang. Jadi dari mana juga? Enggak. Nah, pertamanya aku mikir Selasa Vespa ini hanya circle Solo. Karena orang-orangnya kan ya paling itu-itu. Walaupun aku belum pernah ketemu Solo. Terus pernah ada beberapa itu orang Pontianak, orang Lampung. Ikut. Aku taunya setelah dia menang. Kan menang hadiah harus dikirim nih. Hadiah kan pasti tak kirim, kalau enggak tak suruh ngambil. Kalau misalnya memungkinkan ya tak suruh ngambil. Nah hadiah itu dikirim. Ternyata dikirimnya tuh nggak cuman di Solo, ada yang Lampung, Bandung, Semarang, Aceh pernah ada, orang Papua juga ada. Maksudnya mungkin orang Jawa yang bekerja di sana terus ikutan gitu. Itu pernah, maksudnya aku mikirnya dulu, paling yang ikut Caca Solo. Cara dapat hadiah COD wae. Sekarang ketemu nanti aku dapat konten lagi. Nggak mikir kayak gitu, Mas. Terus orang Vespa tuh nggak tahu kenapa ya, menang gitu ya, menang hadiah ya. Mereka datang rame-rame. Iya. Pernah kan waktu itu hadiahnya kaos Selasa Vespa. Karena waktu itu ulang tahun, 1 tahun Selasa Vespa. 10 tahun tak buat. Terus dia menang, otomatis kan dia harus ngambil ke kantorku. Karena aku kan aktivitas sehari-hari di kantor. Daripada di rumah, aku di rumah kan aneh. Mereka dari Boyolali ternyata. Tak kirim aja. Enggak mas, gak usah. Kita ke sana. Kok kita? Aku pikir, kita.
sebentar, kita ini luwes saka siji iki. Selang 1 jam, Mas Abbas aku udah di depan ya. Ramean Mas, 7 orang. Aku kan jadi gak enak ya, maksudnya aduh, iki masa sing tak kasih 1 tok kan, aduh gak enak. Akhirnya tetap tak kasih 1 tok, tapi yang lain tak kasih stiker. Itulah. Stiker. Oke. Jadi dia ada di situ untuk mendata semua peserta. Berarti yang menang itu berarti emang orang-orang yang beruntung ya, tuh. Iya, jalur bukan belakang ya. Belum pernah 1 kali. Nah, itu sebenarnya permintaan klien juga, Mas. Oke. Jadi permintaan brand. Ada 2 alternatif pemilihan pemenang di Selasa Vespa. Pertama, diundi secara acak menggunakan alat. Alat apa tuh? Alatnya software gratis ya. Software gratis. Tipe tertok, random picker namanya. Yang kedua ini itu dipilih oleh brand yang berkolaborasi dengan Selasa Vespa. Oh, gitu. Misalnya brand ini bagi-bagi tote bag. Kalau kita pikir-pikir tote bag bisa lah cowok bisa cewek. Tapi ini tote bag-nya tote bag cewek. Kalau misalnya dapat yang cowok, pasti kan repot. Makanya kita pilih biar brand yang memilih. Oh, gitu. Kira-kira yang menang siapa? Oh, yang ini. Dipilihin nama brandnya. Tapi kebanyakan Mas dipilih random aja biar yang dapat juga random. Oh, berarti kemarin yang teman-teman sendiri itu memang kebetulan ya? Kebetulan iya. Nggak pernah Mas, nggak pernah aku sampai kong kali kong gitu nggak. Semuanya itu dipilih. Brand paling bedes yang ikut sampai 100 lebih story? Kalau story ya, story itu sepatu, brand-brand sepatu. Aku pernah kerjasama sama GFW, itu bedos. T-shirt tokoh itu bedos. Ya, karena mungkin t-shirt tokohnya juga nge-repost. Oh, oke. Ikut kayak militannya juga. Kan misalnya kan kadang-kadang Mas ya, brand ini followernya lebih banyak daripada followerku. Mereka tuh cuma pengen ada aja gitu. Biasanya brand-brand aparel sih, kaos, kayak celana atau sepatu. Yang paling unik apa Mas? Hadiah. Yang hadiah paling unik adalah hadiah Vespa. Pernah. Jadi Vespa dulu gak tergoda untuk ikut loh ya? Lah itu makanya. Kok gak ikut? Lah ya kok rame lu. Vespa lumayan loh. Dulu itu ceritanya Selasa Vespa ulang tahun. Wah, ulang tahun nih. Aku juga nggak tahu ulang tahunnya itu kapan, tapi itu sudah 52 minggu. Kalau 52 minggu dihitung dari ini kan, 52 minggu berarti ini ulang tahun. Ulang tahun, aku harus bikin sesuatu sing rame. Apa ya? Aku bagi-bagi Vespa waktu itu. Ini aku ada Vespa. Tulis di komen aja. Waktu itu nggak pakai Instagram Stories. Tulis di komen aja. Kenapa kamu tebak kira-kira Vespa ini Vespa apa? Vespa ini tak blur. Tebak ini Vespa apa? Yang ikut tuh ribuan. Tak tunggu sampai Selasa minggu depan. Sampai berapa ribu itu? Puluhan ribu? Atau nah? Enggak nyampe puluhan ribu. Karena mungkin followerku 5.000 tok ya. Jadi enggak banyak itu. Tapi tak suruh nyepam. Iya, nyepam banyak banget, Mas. Banyak banget yang ikut. Tapi kan itu fotonya aku gini, depannya ada Vespa, tapi tak blur. Di bawah tuh ada tulisan kecil banget. Sebenarnya kebaca kalau semua orang itu membaca itu. Di bawah tulisan itu ada tulisan dalam bentuk diecast. Oh. Wah, pengumuman rame banget, Mas. Semua menunggu itu. Mas, kapan pengumumannya? Mas, kapan pengumumannya? Bahkan pas pengumuman, live IG gue rame banget. Ayo Mas, diumumkan Mas. Rame banget. Rame banget. Akhirnya, oke, selamat kepada tak undi. Waktu itu tak undi, jadi yang data tuh sampai capek. Tak undi pakai apa pilar itu. Selamat, wah. Ora apa ada yang komen ora sah Mas, pokoknya wong ora jedul. Karena aku waktu itu mikirnya live ya, yang menang kan kalau pengumuman selalu live ya. Yang menang harus nonton live ini biar ikut selebrasi gitu Mas. Kayak gayeng bae lah, kan aku acara online ya. Maksudnya biar online juga gayeng. Wah, enggak usah, rame banget. Sekarang aku di meja tuh. Ya, selamat mendapatkan diecast Vespa. Kuwi sing miso-miso 1 juta gitu. Wah, rame banget Mas. Akhirnya kan ini postingan yang di komen tadi. Postingan kedua itu tak guys sing slide itu loh. Andai kata ribuan orang tadi melihat postingan ini lebih detail. Tak zoom ini kan loh. Dalam bentuk diecast. Karena aku mikirnya apa yang kita bikin secara online harus ada gimmick. Harus ada gimmick, harus ada sesuatu yang baru biar orang nggak bosen. Akhirnya gimmick lagi rame.
Terus aku jadi kepikiran dong, tertekan. Kok nek ulang tahun keloro apa ya? Kok aku posting Vespa. Asal hadiah Vespa, aku langsung kok ora mbok pek daikan. Kalau ngomong-ngomong hadiah Vespa aku ya pengen. Orang kemarin aja Arif Muhammad bagi-bagi Vespa Prep Studio itu. Aku ikut kok. Aku melu, komen aku. Ya ora oleh. Kan memang susah kayaknya. Nah, dari Vespa. Sobat cewek santai. Boleh. Sambil aku mencari pertanyaan. Aku ganti tanya ya. Iya. Kalau Vespamu sendiri Vespa apa, Mas? Kenapa dulu suka Vespa? Dulu ki Vespa pertama itu eksklusif 2. Eksklusif 2. Pertama kan di DT Mas, Yamaha DT. Tuku Yamaha DT tau. Ora penak badak dandan DT kan kepanjangan dandan terus. Oh iya, bener juga. DT ya. Oh bener juga. Dandan terus adol. Nah, temanku kan cah Vespa. Sebentar, kalau Suzuki TS berarti terus-terusan sempal. TS ya. Terus sempal. Terus. Nah, temanku kan Vespa. Kok iki dolanan Vespa seneng banget tuh iki. Pit-pitan Vespa seneng men gitu. Aku sampai heran, iki Vespa mbok nggo vario wae lho. Sampai beli bahan buat nyablon nih nggo Vespa. Wah niat men nggo vario ngono wae. Wah iki wae. Yamaha DT ku juga dandan terus ternyata. Kayak apa ya? Kayak kena karma ngono lho. Ngeceni wong Vespa. Motorku dandan terus. Blondrok terus. Terus wah Vespane penak ki ketoke akhirnya ada suatu momen ketika aku njajal Vespa pertama kali gigi anu kuwi tak nggo mlaku 100 meter kuwi nyaman. Enak itu menjadi pusat perhatian gitu Mas. Iya, orang-orang nonton ya. Iya sih. Jadi nang lampu merah ki kadang numpak Vespa ki enggak tatapan matanya enggak ke depan tapi nonton kanan kiri sapa sing delok ya. Gitu minta tolong si Topa. Oh Topa ya, Topa. Mas Topa. Aku kan cari googling di Facebook jual beli itu. Mas Topa iki Vespa iki rego semene iki masuk ora Mas Topa? Masuk Mas dicek wae. Akhirnya dapat eksklusif 2. Eksklusif 2 tak pakai penak pernah dilasar juga. Saking penak ya. Itu aku main Vespa itu baru 4 tahun Mas. Baru 4 tahun. Eksklusif 2 terus kok regane mundak. Regane mundak-mundak. Akhirnya gitu kuneh nek murah nek ana sing murah tumbas meneh iki. Akhirnya ada rezeki beli lagi. Super 66. Iya. Super 66 dari Jakarta kepala juga. bulat tiba-tiba yang pecoret itu. Dan di setiap punya Vespa baru itu ada cerita baru Mas. Nah, itu loh. Itu. Benar. Entah itu servis. Iya. Servis itu Mas bengkel nang anu dia nang kene kok akhirnya kenal karo kowe kenal iki. Iya. Lagi circleku nganu no. Akhirnya iki Vespa itu kayak benda karya seni, bukan alat transportasi. Bukan cuman alat transportasi. Akhirnya sampai sekarang Vespa. Iya. Nah, ngomongin Vespa, yang ada tadi kan memilih naik Vespa daripada Vario. Beda cerita dengan Vespaku. Piye, Mas? Vespaku itu yang 73 ini. Super ya? Super. Ini itu punya mbah-mbah. Sebelum jenengan beli. Sebelum tak beli itu punya mbah-mbah. Terus aku samperin, aku ngobrol sama mbahnya, "Mbah kok dijual kenapa?" Mbah ini habis membeli Vario. Cucunya nek dijemput ke sekolah, nggak mau dijemput naik Vespa. Maunya dijemput sama naik Vario. Aku mikir kan Mas, loh anak kecil mana yang nggak mau diboncengi naik Vespa? Karena dulu aku pas masih kecil, bapakku punya Vespa, wah aku seneng banget tuh. Ngadeg neng ngarepene ya Mas ya. Pak ayo muter-muter gitu. Semangat banget aku. Loh. Apa jangan-jangan anak sekarang udah nggak begitu suka dengan Vespa? Karena kadang-kadang kita naik motor nih, naik Vespa, ada anak-anak kecil pulang sekolah, hormat Vespa gitu. Iya benar. Iya kan? Hormat. Aku mikir, oh jangan-jangan anak, jadi dia bilang, mbahnya itu bilang, cucuku itu Mas lebih suka di Kartosuro. Itu Pak Ade Karangannya, tapi motornya di Kartosuro. Mbahnya tuh bilang, cucuku nggak mau Mas dijemput naik Vespa karena sering mogok. Lalu terus dijual mbak ini, iya Mas rawat aja nggak apa-apa. Oh iya, maksudnya anak-anak sekarang lebih memilih Vario daripada Vespa. Mungkin ya. Atau mungkin kalau anak-anak muda-muda kita muda-mudi milih Vespa. Kita Vespa iki munggah ke derajat ya. Bener. Aku kan mikirnya gitu kan maksudnya. Mikirnya kayak apa jangan-jangan anak-anak sekarang udah nggak suka, anak kecil ya, anak kecil sekarang udah nggak suka Vespa, tapi mungkin 1001 deh, atau mungkin anaknya ini tok.
Mungkin karena mogok itu. Mogoknya kali ya, sering suka telat bensin. Itu Mas, ngomongin soal mogok itu, Vespa-nya temen kan sering mogok ya, kita apa itu, jenenge apa? Apa ya? Nganu gitu Mas, banjir. Oh banjir, ya. Buka tepo, tak nyelah-nyelah ini. Dulu sempat males dengan Vespa itu, baru tak coba temenku itu bawa temennya itu naik Vespa kabeh neng toko. Wah iki aku yang minder loh. Duwe DT, punya Yamaha DT itu nggak punya teman. Tapi begitu punya Vespa? Punya Vespa, ya udah sampai kayak gini Mas. Jadi sampai T-shirt toko itu bikin brand baru, terus bikin movement baru yang apa ya? punya bikin movement dengan Vespa itu lebih gampang. Oke. Lebih adaptif lah. Bocah-bocahnya santai-santai kabeh. Iya sih. Wong tua pun sekarang orang tua pun apa itu join sama kita, seumuran-umuran kita itu mereka juga mah lebih ketok enom. Iya. Vespa ya. Ada rencana Meh tebas ngene sopone. Nebas Vespa. Ada sih. Aku tetap pengen PTS Mas, karena Inter PTS. Karena dulu aku pernah punya PTS, aku sekarang pengen ada lagi PTS. Kasta tertinggi gitu ya, PTS ya saiki ya. Ketok ya, karena harga PTS itu tiba-tiba langsung tinggi gitu loh. Kalau kayak Kentos dan sebagainya VBB itu kan stabil di situ terus. Ya tetap naik tapi kan stabil gitu. Nah, PTS itu langsung jauh. Padahal dek Beni aku etok kui motor itu kan dulu zaman dulu PTS ki di anak tirikan ya, karena dari bengkel pun merasa kesusahan servis itu. Sama rencana ke depan, aku pengen bikin konten Vespa sampah. Jadi sebenarnya ini wis rencana beberapa, sempet take beberapa tapi masih belum terposting. Kalau kita dengar Vespa sampah yang ada di benak kita apa sih Mas? Kan Vespa Rembol. Nah, Vespa Rembol, Vespa yang isine Aqua, isine Pring Sewu, MMT, kotak nganti koyo Ka'bah ngono kan berjalan ngono kae. Gitar kentro. Nah, komplit lah kadang-kadang dibuka, enak NMAX, enak bener komplit lah pokoknya jerone ketoke apa ora medeng. Kulkas ada yang gitu. Kenapa sih orang-orang itu menyebut ini Vespa sampah, padahal Vespa itu nggak sampah. Vespa sampahku menurutku adalah Vespa, orang Vespa yang menjaga kebersihan lingkungannya. Ada botol diambil. Nah, ada botol diambil, dibuang ke tempat yang semestinya ada. Aku pengen gaya kontenku ini loh Mas, tapi aku masih kadang mikir takut, ria, apa gitu loh. Mas, orang Mas Abbas itu ada ketakutan kayak gitu loh? Ya enggak, maksudnya gue sok lingkungan apa gitu. Aku kadang terbesit ngono-ngono kuwi. Cuman itu tetap akan aku lakukan. Tapi kayak ketika aku pribadi melihat Mas Abbas duwe opo ya, aku jadi penasaran. Serius Mas, aku pernah beli Vespa Zip. Piaggio Zip. Piaggio Zip ya gara-gara kuwi Mas. Iya. Berarti aku cocok ya jadi influencer. Nah, cocok. Kayak kamu kan udah. Orang-orang Solo ini bagaimana sih melihat Mas Abbas? Jadi ketika iya jadi mengembalikan ingatan. Piaggio itu ada Zip juga, ada merek Zip juga. Asik ki. Aku pernah coba tak beli itu. Akhirnya sampai sekarang Mas. Masih itu. Masih sampai sekarang. Enak lah. Jadi akhirnya kira Piaggio ki setauku Vespa sing abot-abot lho Mas regane. 100 lawe, Super GT kayak gitu. Terus ketika Mas Abbas punya Selasa Vespa kemarin, aku juga tak tiru Mas. Sing giveaway-mu itu Mas. Jadi kan ada di toko itu ada akun kehidupan namanya. Di sini teman-teman yang datang ke toko itu tak repost, tak mintain foto, tak posting di akun itu. Apa ya, memberikan respect lah, apresiasi. Thank you udah datang ke sini, kita tak foto. Nanti kalau misal minta boleh dimention tak gituin. Dan movement dari Selasa Vespa yang tak ambil itu yang giveaway. Nah, jadi setiap hari Rabu giveaway produk-produk T-shirt toko. Tapi kalau ngomongin brand, sebenarnya ada beberapa teman yang ayo bikin T-shirt Selasa Vespa itu dijual aja, laku kok nanti. Nah, itu gimana Mas Abbas? Aku nggak mau. Dari Mas Abbas pribadi nggak mau. Karena gini Mas, untuk kaos ya, karena nggak tahu kenapa sampai sekarang tuh UUD ya, ujung-ujungnya disablon. Apa sedikit sablon, apa sedikit sablon. Nah, aku nggak mau.
ada orang yang punya kaos Selasa Vespa tapi beli. Kaos Selasa Vespa itu akan giveaway. Dia berarti orang yang beruntung. Pernah ikutan Selasa Vespa, dia terlibat dan dia beruntung dapat kaos itu gitu. Sebenarnya kalau masalah urusan bisnis ya, misalnya ngomong bisnis itu sangat bisa. Iya, tapi basicnya sendiri Selasa Vespa bukan dari itu ya Mas. Bener, karena dari awal aku Mas Abbas untuk berbagi itu ya. Aku nggak mau dijual lah. Tapi mungkin produk Leo iya ya, apik. Kursi lipat. Iya, benar. Tapi nek kaos enggak. Jadi ya kaos itu nanti yang punya, kalau misalnya ada teman-teman melihat, ada orang pakai kaos Selasa Vespa, ya itu orang beruntung. Iya. Orang beruntung atau orang terdekatku, karena kadang-kadang aku kasih. Misalnya orang bengkel yang ngerawat motorku, berhak lah dia dapat gitu. Terus sing aku mau meh teko opo lali. Aduh, saya tak pikir saya. Ini dicontekan di sini. Aku tadi mau tanya apa ya, Mbak? Aku lali. Sing iki penting iki malah lali anjir. Sing iki rasa dikat bae gaya iki lumayan. Oh iya, Mas. Apa? Aku jujur itu ngurus akun beberapa. Kan ada beberapa akun aku tak handle sendiri. Di toko itu tak handle sendiri. Nah, Mas Abbas ngurus Selasa Vespa itu repot lah, Mas. Akun Selasa Vespa setiap hari Selasa apalagi. Repotnya itu gini. Repotnya itu hari Selasa pasti. Bikin konten. Ya, bikin konten. Tapi kalau bikin konten biasanya nggak harus hari Selasa, Mas. Kadang-kadang aku sudah stok. Bisa hari Senin atau Sabtu. Dia nggak hari-hari besok hari Ibu. Itu nggak dia. Itu berarti Mbak ambil. Itu udah tak breakdown semua. Kira-kira bulan ini ada apa? Tak pas-pasin lah. Terus aku nanya juga nanti, Mas ini mau nggak kalau kita khusus cewek gitu. Jadi udah tak breakdown. Nek aku tau biasanya Selasa Vespa itu ramenya pas hari Selasa toh pasti karena ribet kan. Aku juga harus beraktivitas dan ini itu. Makanya aku butuh tim. Nah, tim itu satu orang. Aku yo sambatan sih sakjane. Di hari Selasa itu ya, sing ngurus cuman yang nge-repost tok, iya, nge-repost sama data. Kadang-kadang nek dulu kan tak repost sambil tak kasih komen apa, wis panas Mas didol ra, apa gitu. Itu sebenarnya lebih seru, tapi makin ke sini kayaknya karena yang ikut itu orang-orang itu terus jadi ya wis lah. Paling pakai template tok. Kowe nanti apal lho, Mas. Akun iki melu terus. Nah, ada. Akeh ya? Sampai aku kan koyo cedak Mas. Walaupun belum pernah ketemu ya. Wah, melu nih Mas. Story di DM-nya itu kan ada story-nya. Ada apa gitu. Melu nih Mas. Fotonya podo Mas. Ini seru. Sama ini. Ini kan acara-acara udah mulai ada lagi. Nah, sedangkan acara-acara kayak yang paling dekat kan Vespa World Day. Aku harus datang ke sana lah. Maksudnya sebagai wong sing pernah ditakoki, kowe kan rata toko acara. Aku yo pengen toko acara, tapi ternyata nggak bisa karena ada keperluan lain. Nah, itu tuh aku yo ngirim orang untuk ke sana. Aku membiayai secara kebutuhannya itu apa. Kira-kira bisa tak bantu untuk buat konten ke sana karena dia berangkat ke sana. Jadi saling ngasih lah. Dia dapat ini, aku dapat. Ya, Mas, sing saiki sing Selasa Vespa itu yang ikut klasik atau matic juga? Klasik atau matic. Dulu awal-awal itu yang ikutan tuh lah 70% klasik, 30% matic. 60% klasik, 40% matic. Terus nggak tahu kenapa Mas Adit makin kesini tuh malah jadi Vespa klasik semua. Padahal sebenarnya kan mereka ya Vespa juga. Vespa juga. Iya, Vespa matic itu Vespa juga. Walaupun setiap orang kan pasti kesukaan masing-masing ya. Ada yang ya punya Vespa klasik memang seneng, ada yang cuman buat koleksi, investasi ya kan. Kalau Vespa Matic itu kan mungkin orang yang mungkin nggak mau ribet atau pingin memakai Vespanya itu untuk alat transportasi sehari-hari karena kan Matic gampang, enak. Bener. Kan. Terus kan Mas Ki terakhir udah banyak ya. Sing kedepannya Mas Abbas sebagai influencer, aku melihat Mas Abbas sebagai influencer. Serius sih, di Solo itu apapun yang Mas Abbas posting udah pasti diikuti oleh sebagian orang. Selasa Vespa khususnya itu juga Mas. Nek ini ya tadi sih, aku pengen bikin acara. Konten grebek Vespa lagi. Grebek Vespa, grebek bengkel, terus Vespa sampah. Tak jalani. Konten. Jumat Berkah juga. Jumat Berkah. Jadi dulu tuh ada namanya Jumat Berkah. Kamu bisa posting
part-part Vespa yang pengen buat jual. Semoga berkah di hari Jumat gitu. Ini kemarin ini belum terlaksana karena ini udah sempet terlaksana, tapi makin kesini itu peminatnya makin dikit, jadi ya wes lah. Karena kan banyak teman akun-akun yang jualan part-part tok itu udah ada, jadi kayak nggak perlu gitu loh. Jadi Selasa Vespa itu full passion Mas Abbas? Iya. Passionku. Dengerin banget. Passion. Motorku banget. Aku banget. Sangat acara. Sangat acara. Ya sama event offline sih. Aku pengen. Tapi nanti MC ini duduk aku. Sopo? Iya. Soalnya aku cek kelingan. Aku bakalan bayangke Mas Abbas gawe acara dan MC ini. Aku dhewe. Kayak kowe ndek gawe, kowe nikah, kowe nge-MC dhewe. Mas Abbas iki eneng rombongan sekolah urung teko. Oh, aneh aja. Aku boleh loh Mas kapan-kapan Selasa Vespa dan Skut Tokoh. Boleh, ayo. Kalau besok ya acara event-event. Waduh, jangan besok ada udah. Oke, boleh banget. Ya. Mas Abbas. Sama-sama Mas Adit. Seorang influencer yang saya pribadi mengagumi dan meniru banyak hal baik dari Mas Abbas. Ya, panjang umur segala hal baik. Sukses Mas Abbas. Ya, terima kasih.